KPK periksa 7 saksi untuk mendalami kasus dugaan suap penetapan perizinan ekspor benih lobster di KKP. Kasus dugaan suap perizinan ekspor lobster ini menjerat Menteri Edi Prabowo. 7 orang saksi yang dipanggil KPK adalah staf Menteri Kelautan dan Perikanan, Kusyairi Rawi, Finance PT Perisable, Logistik Indonesia, Kasman, pegawai PT Dua Putra Perkasa Beta Maya Febriana, 3 pihak swasta, Yudi Surya Atmaja, Jan Saragih, dan Agustinus Ciwingki, serta seorang mahasiswa, Lutfi Ginanjar. Semuanya akan diperiksa sebagai saksi untuk Edi Prabowo. Dalam kasus ini, Edi bersama 5 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Edi diduga telah menerima suap terkait izin ekspor benih lobster. Kementerian Sosial memastikan terus menyalurkan bantuan sosial pandemi COVID-19 kepada masyarakat pasca penangkapan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kementerian Sosial mengklaim menjelang akhir tahun penyaluran bantuan sosial sudah sekitar 98%. Kementerian Sosial menyesalkan penangkapan Menteri Sosial Juliari Batubara oleh KPK karena kasus korupsi dana bansos pandemi COVID-19. Namun, Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras menegaskan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terus berjalan meski kasusnya bergulir di KPK. Hingga akhir tahun ini, skema perlindungan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat telah mencapai 98% dengan anggaran sekitar 129 triliun rupiah. Akan terus bekerja keras untuk melaksanakan dan menyelesaikan program-program, baik itu program yang reguler maupun program yang secara khusus non-reguler dari sisa kegiatan kami di tahun 2020. Sejak pertama kali dibagikan bantuan sosial selalu berisi sembako yang ditujukan untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Abraham Silaban akan merinci apa saja isi dari paket bantuan sosial yang selama ini dibagikan Kemensos. Silakan Abi. Ya Lovi, kita akan ajak pemirsa untuk mengintip apa saja sebetulnya paket bantuan sosial yang disediakan oleh Kementerian Sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kita mulai setidaknya ada 10 jenis barang yang menjadi isi paket bansos yang belakangan menjadi bancakan di Kementerian Sosial. Juliari Peter Batubara diduga mengutip Rp10.000 per satu paket bantuan sosial. Akibatnya seperti ini jadinya. Masuk Bui. Mengutip dari situs Kementerian Sosial inilah sejumlah barang yang menjadi isi dari bantuan sosial tersebut. Ada beras 10 kg, minyak goreng, susu, sarden, dan juga kebutuhan pokok lainnya seperti ikan beku, kornet, hingga teh celup. Dan pemirsa, total yang dianggarkan oleh Kementerian Sosial dari satu paket bansos adalah Rp300.000. Rp270.000 untuk pengadaan bahan, sementara Rp30.000 untuk distribusi dan pengadaan kantong. Belum jelas sebetulnya konstruksi perkaranya Rp10.000 yang diduga disunat oleh geng Juliari Peter Batubara dan beberapa tersangka lainnya ini di bagian yang mana, namun kita akan tunggu seperti apa proses hukumnya sampai inkrah nantinya. Dan kembali ke rekan saya Lovi yang akan memberikan informasi mengenai KPK yang membuka kemungkinan soal akan adanya penyelidikan baru soal kasus korupsi dana bansos ini hingga ke partai politik. Terima kasih Abraham. KPK hingga kini belum menemukan latar belakang politik dalam kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara tersebut. KPK membuka kemungkinan penyelidikan aliran dana kasus korupsi dana bansos ke partai politik. Tersangka kasus bansos Juliari Batubara diketahui menjabat sebagai bendahara umum Partai PD Perjuangan. Terkait hal tersebut, KPK belum menemukan latar belakang politik dalam kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Namun KPK membuka kemungkinan menyelidiki adanya dugaan aliran dana ke partai politik. KPK masih fokus penyelidikan dalam penerimaan uang dalam perkara dana bansos.
Pasca 2 menteri terseret korupsi, wacana reshuffle kabinet pun mencuat. Dan sudah bergabung sama kami tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin, Sekjen P3 Arsul Sani, dan pengamat politik Adi Prayitno. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum. Saya ke Bang Ngabalin terlebih dahulu. Bang Ngabalin, Lofi. yang dijelaskan Presiden tidak akan melindungi menteri-menterinya apabila terseret korupsi. Dan sudah ditugaskan Pak Muhadjir untuk menjadi pejabat sementara Kemensos. Namun suasana kebatinan Presiden seperti apa setelah mengetahui 2 menterinya secara berturut-turut dalam hampir sebulan terakhir ini ternyata ditangkap KPK? Ya, saya pikir yang paling pertama memang sebagai seorang kepala negara tentu ini satu keprihatinan, dan apapun alasannya dari awal memang Bapak Presiden telah mewanti-wanti, telah menyampaikan kepada para anggota kabinet sebelum dan sesudah dilantik juga beliau sampaikan. Jadi kalau baik publik melihat secara langsung di media massa maupun dari beberapa pernyataan-pernyataan Bapak Presiden, ya tentu ini adalah bagian dari satu hal yang tentu menjadi perhatian serius bagi Bapak dan Ibu para anggota Ya sederhananya kabinet yang lain. reshuffle itu keniscayaan ya Bang Ngabalin? Saya kira tentu ini menjadi kewenangan Bapak Presiden. Tetapi kalau dari biasanya kita tahu bahwa reshuffle itu bukan sesuatu yang tabu untuk bisa dilakukan oleh seorang kepala negara, dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo. Oke, kita ke Bang Arsul. Pak Arsul, kalau sebagai kongsi koalisi partai pemerintah pendukung Pak Jokowi Ma'ruf, bagaimana Anda melihat isu reshuffle yang dihembuskan? Kira-kira akankah masih menjadi jatah dari partai, dari tokoh yang berlatar belakang politik tertentu, atau seperti apa yang mengisi 2 kekosongan di pos menteri saat ini? Ya, Mas Abraham, pertama soal pengangkatan dan juga pemberhentian menteri. Pengangkatan dan juga pemberhentian menteri ini kan wilayah prerogatifnya Presiden, ya. Jadi apa yang kemudian katakanlah misalnya kami sebagai bagian dari koalisi itu menyampaikan masukan, usulan, terutama kalau diminta oleh Presiden. Nah, apa yang kami lihat selama ini kan Presiden itu ingin bekerja keras, cepat, ya, sehingga fungsi-fungsi pemerintahan itu bisa maksimal untuk mencapai apa yang menjadi visi dan misi Presiden. Nah, karena itu hemat saya posisi menteri ad interim baik yang ada di Kementerian Sosial maupun di KKP itu memang seyogianya harus cepat diisi. Namun apakah itu akan kemudian kembali diisi dari parpol atau dari luar parpol, ya tentu Presiden akan mempertimbangkannya dengan seksama. Yang jelas Pak Jokowi adalah seorang presiden yang juga mempertimbangkan keseimbangan politik. Baik, oke. Saya akan tanyakan ke Bung Adi Prayitno. Bung Adi, melihat situasi yang kita sebut ini genting, karena memang apalagi ini mekanisme bansos harus tetap berjalan, apa yang harus dilakukan searjan ini? Ya, saya kira memang reshuffle itu tidak bisa dihindari ya dalam kondisi ada 2 menteri yang tersangkut kasus korupsi, Menteri KKP dan Menteri Sosial. Nah, publik ini kan melihat biar tidak ada dualisme di kementerian, tidak ada PLT yang berkepanjangan, ya, pengganti menterinya ini segera untuk dieksekusi. Ya, semacam kado akhir tahun yang diberikan kepada rakyat Indonesia, 2 menteri ini kemudian terisi. Bahkan lebih jauh gitu ya, kalau kita melihat kecenderungan survei yang dilakukan oleh kita, publik juga berharap bahwa di akhir tahun itu mereka sangat mendukung jika Presiden itu kemudian melakukan reshuffle kabinet. Mengingat Presiden sudah hampir 4 kali marah-marah, curhat ke publik bahwa para menteri mereka ini underperform, kinerjanya tidak maksimal, tidak bisa bekerja extraordinary di tengah pandemi COVID-19 gitu ya.
Dua hal ini yang saya kira bisa menjelaskan kenapa reshuffle kabinet itu penting untuk segera dilakukan. Pertama karena memang kasus korupsi yang kemudian harus dijadikan momentum untuk merombak kabinet pembantunya. Yang kedua tentu saja Lofi dan Abraham, kita ingin melihat presiden itu seperti janji politiknya 2019 lalu yang mengatakan sebagai pemimpin yang tidak pernah punya beban politik apapun di masa yang akan datang. Nah ini yang saya kira penting untuk dibuktikan ke depan bahwa kalau melihat menterinya sudah underperform, ada yang tersangkut kasus KPK, ganti saja, nggak ada persoalan apapun. Yeah. Nah, ini yang kemudian sebenarnya ditunggu manuver dan terobosan presiden sehingga tidak berlarut-larut, sehingga tidak ada menteri yang kemudian menjabat Ya, kita tanyakan langsung kepada Bang Ngabalin mengenai ini, Bung Adi. Bang Ngabalin, bagaimana kemudian Anda menjawab, Istana menjawab derasnya kritikan yang mengarah kepada Pak Jokowi, disebutkan Jokowi salah pilih menteri? Nggak ada. Jadi jangan ada yang lebih pandai dari melihat masalah ini. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah ada orang juga menduga bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden itu adalah hak otoritas yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Bahwa kalau hari ini kejadian terjadi pada Menteri KKP atau Menteri Sosial adalah sebuah kenyataan yang saya kira itu bisa terjadi kepada siapa saja. Ya, namanya manusia itu memang betul, manusia itu adalah makhluk yang sempurna, tapi Tuhan juga membekali dengan sifat-sifat lalai, lengah, lupa, kemudian kurang sabar dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Dalam situasi seperti begini, dukungan seluruh masyarakat melihat terhadap langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kerja-kerja besar, kerja-kerja keras untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ini dengan kalaulah nanti Bapak Presiden harus mengganti atau menukar beberapa anggota kabinet. Yang pastikan KKP dan Menteri Sosial ini sudah pasti ya, sudah pasti bahwa pasti ada menteri yang baru. Tetapi saya mau katakan bahwa dalam posisi seperti ini, tentu saja bahwa pemerintah atau Bapak Presiden dalam hal ini membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat apa langkah-langkah dan komitmen yang ingin beliau lakukan. Bahwa dalam periode yang kedua ini saya yakin dan saya kira seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa Bapak Presiden tidak memiliki beban apapun kecuali adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Ke Pak Arsul. Pak Arsul, bagaimana Anda melihat bahwa ini menteri keempat dalam 2 kali periode Pak Jokowi, P3 pun ada di barisan belakang pendukung Pak Jokowi. Pada faktanya apabila kritikan ini disampaikan, itu kritikan juga masuk seharusnya kepada partai pendukung termasuk Anda. Ya, saya kira kan begini, di alam demokrasi tentu elemen masyarakat manapun, pengamat, akademisi, aktivis, itu kan memang punya ruang untuk menyampaikan kritik-kritik terhadap kinerja pemerintahan, khususnya termasuk para menterinya. Nah, tetapi kan nanti tentu akan dipilah-pilah. Apakah kritiknya itu berbasis data, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, ya, atau hanya katakanlah berbasis yang lain-lain. Dan saya yakin bahwa Presiden ketika kemudian memutuskan misalnya ada reshuffle, apakah dalam konteks hanya mengisi 2 kementerian ini, ya ini KKP dan Kemensos, ya, atau juga sekaligus melakukan rotasi juga di kementerian yang lain, itu tentu akan berbasis pada performa dari yang bersangkutan. Kompetensi. Tetapi juga ya, yang harus jadi catatan kita semua, ya tentu kompetensi dan juga capaian kan, karena kan menterinya sudah menjabat setahun lebih. Tetapi tentu bisa jadi apa yang ada dalam raportnya Presiden itu berbeda dengan penilaiannya dari publik itu. Ya, Pak Arsul. Pertanyaan terakhir saya sampaikan kepada Bung Adi, apa tanggapan Anda mengenai ganti menteri ini, soal momentumnya kapan kira-kira? Ya saya kira memang bulan ini mesti ada reshuffle menteri, baik yang karena kasus korupsi ataupun karena evaluasi kinerja. Itu yang saya sebut Mas Abraham, Presiden ini kalau sudah saya hitung 4 kali marah-marah dan curhat ke publik bahwa menterinya ini tidak bisa kerja extraordinary. Jadi biar publik ini bisa memberikan apresiasi terhadap Presiden, kemarahannya itu memang harus berujung pada reshuffle.
1 tahun lebih sedikit gitu ya. Ini adalah waktu yang saya kira cukup pas mengevaluasi, memberikan reward and punishment terhadap pembantu presiden, siapa yang layak dipertahankan dan tidak. Itu saja sebenarnya. Ini adalah periode kedua Jokowi supaya bisa performnya bisa maksimal dan bisa meninggalkan legacy yang bisa dikenang oleh publik sepanjang masa. Apalagi ke depan ini kan tugas utamanya adalah recovery ekonomi yang saya kira butuh waktu yang cukup lama. Dan butuh orang yang bisa bekerja secara extraordinary juga. Gitu. Baik, terima kasih Bung Adi, terima kasih Bang Abalin dan juga Pak Arsul Sani. Mohon maaf, bukan maksud hati untuk memotong pembicaraan ini, namun kita terganjal durasi. Lain waktu kita akan lanjutkan. 3 hari banjir di Aceh Utara belum juga surut, ratusan korban banjir keluhkan belum dapat bantuan. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami.